Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Balik lagi di channel Ilman Kadori. Masih di seputar kepemiluan teman-teman. Kali ini saya berikan lagi atau saya sebutnya di bagian kedua dari latihan tes CAT khusus untuk calon PPS dalam Pilkada 2024. Kenapa saya buat ini? Karena informasi yang saya dapatkan dan ini memang valid, sudah diinfokan bahwa ada perpanjangan untuk rekrutmen calon PPS untuk Pilkada 2024 yang semestinya sampai dengan tanggal 8 Mei kemarin diperpanjang sampai dengan tanggal 11. Jadi ini adalah hari terakhir teman-teman yang masih berkeinginan untuk mengikuti atau mendaftar di PPS masih bisa, karena kalau hari terakhir seperti kemarin waktu tanggal 8 itu sampai 2359 ya teman-teman, dan sekarang udah tanggal 11 ditutup juga sampai 2359. Jadi kalau teman-teman masih kepengen mungkin atau yang baru tahu, silahkan buru-buru untuk menyiapkan persyaratannya, kemudian langsung ke kantor KPU Kabupaten. Baik, langsung saja di bagian kedua ini. Isi yang akan saya berikan adalah sebanyak 25 soal. Ini ada bagian tentang kepemiluan seperti biasa. Kemudian ada kompetensi juga, sikap-sikap kita ya nanti menghadapi masalah. Kemudian ada pengetahuan umum. Oke, langsung saja. Soal nomor 1. Berdasarkan PKPU nomor 534 tahun 2022, anggota PPK, PPS, KPPS, dan Pantarli diberhentikan karena meninggal dunia atau berhalangan, mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima, berhalangan, diberhentikan dengan hormat, dan terakhir salah semua. Apa jawabannya? Ya, memang ini agak mirip-mirip, tapi saya sudah pastikan jawabannya adalah B. Jawabannya adalah B, mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima. Kenapa bukan C atau A, kenapa salah? Nah, nanti kalau teman-teman lihat di pembagian di pasal PKPU nomor 534-nya, itu berhalangannya bukan hanya berhalangan tapi ada tambahan berhalangan tetap. Nah, kemudian yang D itu diberhentikan dengan tidak hormat. Ya, oke, penjelasannya gitu. Itu nomor 1. Yang nomor 2, berikut adalah badan ad hoc yang benar. Nah, kita juga asumsinya atau pemikirannya harus selalu ke PKPU ataupun aturan-aturan ya. Jadi apa saja kecuali ya ini ya, A, B, C, D. Oke ya, jawabannya adalah E. Jawaban A, B, C, dan D salah. Nah, yang benar adalah ya benar, harusnya benar. Jadi jawabannya adalah E. Ada di PKPU atau Peraturan KPU nomor 8 tahun 2022 pasal 1. Kalian bisa cek di situ. Nomor 3, siapakah pemilih dalam daftar pemilih atau dalam pemilu atau pilkada? Artinya ini definisi tentang pemilih itu sendiri ya. Acuannya lihat lagi di PKPU ataupun dokumen aturan-aturan di kepemiluan atau KPU. Yang pertama, A, pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Yang B sama tapi umurnya 18. Yang C, pemilih adalah warga negara Indonesia yang tinggal dan menetap di Indonesia, genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin. D, jawaban salah semua. E, jawaban benar semua. Ini jawabannya apa? A, ya ada di PKPU nomor 8 tahun 2022 pasal 1 ayat 15. Jadi pemilih definisinya adalah warga Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, kemudian sudah kawin atau sudah pernah kawin. Silakan teman-teman dicek di PKPU nomor 8 tahun 2022 pasal 1 ayat 15. Next, 4, tugas, wewenang, dan kewajiban ketua PPS meliputi. Nah, bagi yang nanti lulus kemudian nanti ditunjuk jadi ketua PPS, siap-siap.
tugas, wewenang, dan kewajibannya, kecuali ya memimpin kegiatan PPS, mengawasi dan mengendalikan kegiatan PPS, menandatangani daftar pemilih sementara dan daftar pemilih sementara hasil perbaikan, mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelihatannya benar semua teman-teman, tapi jawabannya adalah di ada di PKPU nomor 8 tahun 2022 pasal 21. Yang kenapa jawabannya karena di itu tidak ada di tugas, wewenang, dan kewajiban ketua PPS, tapi adanya di anggota ya, tugas, kewajiban anggota. Oke, jawabannya adalah E. Oke, next. Nomor 5, kapan dimulainya pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024? Jadi ini masuk ke tahapan persiapan ya. Kapan itu teman-teman? Jawabannya adalah hari Jumat 31 Mei 2024 atau mulainya di 31 Mei 2024. Teman-teman bisa dicek di PKPU nomor 2 tahun 2024 di lampirannya ya. Situ ada tertera tanggal-tanggal dari tahapan-tahapan ini. Next, nomor 6, pedoman teknis pembentukan badan ad hoc penyelenggara pemilihan umum, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta dan wali kota dan wakil wali kota. Kalimat di atas merupakan isi dari Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Nah, ini agak bingung nih. Jadi, tapi kalau teman-teman bisa atau sudah baca pasti nggak akan bingung. Jawaban yang benar adalah ada yang sama ya antara peraturan KPU 476 dan keputusan KPU. Yang benar apa? Keputusan. Jawabannya adalah D ya, keputusan KPU nomor 476 tahun 2022. Walaupun sudah ada perubahan ya atau menjadi keputusan KPU nomor 534 tahun 2022. Tapi awalnya pedoman teknis ini adalah ada di keputusan KPU nomor 476 tahun 2022. Jawabannya adalah D. Oke, next, nomor 7. Setiap surat dinas yang dikeluarkan oleh PPS harus sesuai dengan pedoman teknis tata naskah dinas yang sudah ditentukan. Jadi nanti ada juga teman-teman ya tentang aturan-aturannya. Jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah B, keputusan KPU nomor 42 tahun 2023. Silakan teman-teman cek. Next, 8, sesuai peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan kepala daerah, penetapan pasangan calon dilaksanakan pada ini tahapan penyelenggaraan ya untuk penetapan pasangan calon ada di hari Minggu tanggal 22 September 2024. Silakan cek kembali. Next, berapa usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada 2024 sesuai peraturan yang berlaku. Ya, ini kita anggap tentang kepemiluan juga ya. Apa jawabannya? Usia minimal atau paling kecil adalah betul B. Usia minimal untuk calon gubernur dan wakil gubernur adalah 30 tahun. Bisa teman-teman cek di Undang-Undang Kepemiluan atau Pilkada maksudnya nomor 10 tahun 2016 pasal 7. Next, pemilihan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Pilkada pasal berapa? Kita melaksanakan pilkada 5 tahun sekali itu ada di pasal pasal 3. Ada di peraturan pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 ya. Jadi memang kepemiluan atau pilkada kan tahun nomor 10 tahun 2016. Sebelumnya ada undang-undang nomor atau peraturan pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 yang isinya adalah pemilihan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali secara serentak. Oke, nomor 10 itu. Next, 11, ketika muncul suatu masalah dalam pekerjaan saya sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah yang kebetulan ada kaitannya dengan hal-hal yang menjadi kewajiban saya sebagai anggota PPS misalnya ya, maka apa sikap saya? Maka saya harus bagaimana?
Nah, ini masuk ke kompetensi anggota PPS. Jawabannya adalah E, akan bertanggung jawab sepenuhnya, bukan mencari kambing hitam atau membiarkan masalah, atau mungkin melihat dulu ada ke orang lain yang bersalah, tapi kita pilih yang akan bertanggung jawab sepenuhnya jika ada masalah. Next 12, jika diberikan tugas yang cukup berat oleh ketua PPS, ya, misalnya saya sebagai anggota atau teman-teman sebagai anggota, kemudian ada ketua PPS-nya diberikan tanggung jawab, maka bagaimana? Jujur mengatakan pada ketua tugasnya terlalu berat, meminta keringanan, meminta rekan kerja membantu, berusaha menyelesaikan sebaik-baiknya, menolak dan berterus terang tugasnya terlalu berat. Apa jawabannya? Betul, D. Ya, pasti kita akan memilih berusaha menyelesaikan sebaik-baiknya sebagai bentuk tanggung jawab kita. Next 13. Bagi saya, untuk menjadi anggota PPS yang sukses bertugas dalam Pilkada 2024, saya harus melakukan, nah ini lagi-lagi tentang semangat untuk melakukan pekerjaan dengan baik ya. Jawabannya adalah B, melakukan pekerjaan yang terbaik dengan standar kinerja yang tinggi. Artinya begitu teman-teman diterima, kemudian bisa melakukan pekerjaan terbaik dengan standar kinerja yang tinggi, atau dengan peraturan-peraturan keputusan KPU ataupun undang-undang yang ada. Next 14. Saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Nah, ini juga kompetensi nih. Anggota PPS yang lain memperlihatkan sikap tidak peduli. Mudah-mudahan sih di teman-teman di tempat kerjanya, kalau nanti yang diterima sama PPS tidak ada yang tidak peduli ya, tapi semuanya peduli dengan tugas yang diemban. Sikap saya adalah bagaimana? D, langsung saja membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota PPS untuk menyelesaikannya. Memang ini butuh jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab juga yang besar. Next 15. Lambang negara Indonesia. Nah, apa lambang negaranya? Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Ada di mana itu? Itu terdapat dalam di mana? Ya, ini masuk ke amandemen undang-undang ya, amandemen undang-undang dasar 1945. Ada di ya D. Kalimat lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila ada di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36A. Oke, teman-teman bisa cek ya di Undang-Undang Dasar. Jangan sampai keliru nyarinya yang awal ya, nanti nggak ada. Tapi kalau di perubahan kedua kalau nggak salah, teman-teman bisa temukan di situ 36A. Oke, gubernur dan wakil gubernur terpilih dilantik oleh saya rasa mudah, presiden ya, yang sering lihat atau baca berita dan seterusnya. Yang melantik adalah presiden. Yes. Next, hubungan antara dasar negara dengan konstitusi adalah, nah ini pengetahuan umum. Apa hubungannya? Betul, C. Konstitusi atau undang-undang merupakan penjabaran dari dasar negara, yaitu dasar negara kita apa? Pancasila. Jawabannya adalah C. Next 18. Landasan konstitusional hukum tata pemerintahan Indonesia adalah tentu saja bukan pembukaan undang-undang, tapi Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya adalah A. Next 19. Seorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat bersuakarsa dan berkreasi terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Nah, ini merupakan hakikat dari, nah ini yang paham atau sering baca bahasa Jawa mungkin paham ya. Ya, jawabannya adalah Tutwuri Handayani. Ini merupakan apa? Simbol ataupun dasar dari Kemendikbud ya. Ada 3 kan, Ingarso Sungtulodo, Madya Mangunkerso, dan 3 adalah Tutwuri Handayani. Memberikan semangat secara terus-menerus. Kalau diimplementasikan ke guru ya berarti guru memberikan semangat terus-menerus untuk berkreasi, untuk menjadi lebih baik. Oke, jawabannya adalah C ya, Tutwuri Handayani. Next 20. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Hal tersebut merupakan penjabaran dari sila, yes, D, sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Next 21, saling menghormati dan tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku atau golongan merupakan salah satu contoh yang terkandung dalam sila tidak membeda-bedakan ya. Berarti apa? Adil. Oke, kemanusiaan yang adil dan beradab, jawabannya adalah B. Ya, ini masuk ke pengetahuan umum. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar terdapat dalam Undang-Undang 1945 pasal. Nah, lagi-lagi ini adalah amandemen ya, amandemen undang-undang nih. Jadi teman-teman kalau dapat yang undang-undang yang lama sebelum amandemen, ya mungkin nggak ditemukan tuh, atau dan isinya bukan seperti ini kalimatnya ya, beda sedikit gitu. Jadi yang benar adalah A, ada di pasal 1. Langsung bisa teman-teman cek di undang-undang yang amandemen ya. Next 23, jumlah provinsi yang ada di Indonesia adalah, nah ini juga harus update nih, berapa? 38 provinsi, betul. Sekarang Indonesia punya 38 provinsi. Next 24, berapa usia minimal calon bupati dan wakil bupati pada pilkada 2024 sesuai peraturan yang berlaku? Nah, kalau di depan tadi gubernur ya, minimal umurnya 30. Kalau bupati atau wali kota berapa? Atau wakil bupati? Yes, jawabannya adalah A, 25. Ini sesuai yang ada di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7. Terakhir, lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu adalah, harus tahu apakah Gakumdu, apa DKPP, Pengadilan Negeri, Mahkamah Konstitusi, atau semua benar? Ya, jawabannya adalah B, DKPP. Apa kepanjangannya? Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Oke, 25 soal sudah kita bahas. Mudah-mudahan bisa menambah referensi bagi teman-teman nanti yang akan ikut tes CAT untuk calon anggota PPS. Mudah-mudahan semuanya bisa menjawab dengan baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.